Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Merian Dari, NIM 1814313442, kelas Biologi B. Di sini saya akan menjelaskan ekspresi gen. Ekspresi gen adalah pembentukan rantai polipeptida dari protein yang saling dihubungkan menggunakan ikatan polipeptida. Ekspresi gen juga merupakan informasi yang dikode di dalam gen dan diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Ekspresi gen terdapat dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan tahapan pembentukan RNA dari DNA template, yaitu rantai sense, sedangkan rantai komplemennya disebut rantai antisense. mRNA merupakan pembawa informasi genetik pada proses ekspresi gen yang akan dibawakan ke ribosom. Pembentukan mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Adanya enzim polimerase dapat memecah ikatan hidrogen sehingga membentuk pilihan kedua rantai DNA, sehingga terpisah dan dibentuklah rantai nukleotida RNA. Sebelum RNA masuk pada tahapan translasi, maka mRNA akan dikeluarkan dari nukleus menjadi sitoplasma melalui celah inti atau nukleus. Yang kedua, translasi. Dalam proses translasi, sel menginterpretasikan informasi genetik dan membentuk protein yang sesuai dengan diterjemahkan. mRNA setelah dikeluarkan dari inti sel, maka setelah berada di sitoplasma, subunit kecil ribosom akan mengikat mRNA. Setelah mRNA diikat oleh subunit kecil ribosom, kemudian subunit dasar ribosom mengikat pada ribosom subunit kecil beserta mRNA. Setelah mRNA menempel pada ribosom, molekul tRNA membawa asam amino spesifik pada salah satu ujungnya dan menerjemahkan molekul mRNA. tRNA mentransfer asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Kodon dan antikodon harus dilalui oleh pelekatan yang benar antara tRNA dengan asam amino. tRNA yang telah membawa asam amino tertentu akan sesuai urutan antikodon dan yang dibawanya. Baru tRNA menerjemahkan kodon mRNA. Tiap asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh suatu enzim spesifik yang disebut aminoacid tRNA sintetase. Ribosom memudahkan pelekatan yang spesifik antara antikodon tRNA dengan kodon mRNA selama sintesis protein. Subunit ribosom dibangun oleh protein dan molekul RNA yang disebut RNA ribosomal. Kemudian dari asam amino yang terbentuk, maka asam amino tersebut diikat oleh ikatan peptida sehingga terbentuk rantai polipeptida. Translasi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada proses inisiasi dan elongasi, rantai polipeptida membutuhkan sejumlah energi. Energi ini disediakan oleh GTP
atau guanosin trifosfat. Yang pertama, tahap inisiasi dari translasi terjadi adanya star mRNA dan tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan dua subunit ribosom. Pertama, subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA. Subunit ribosom kecil melekat pada ujung-ujung 5 dari mRNA. Pada tempat pelekatan ribosom subunit kecil pada mRNA terdapat kodon yang akan diterjemahkan oleh tRNA inisiasi yang membawa antikodon AUG dengan membawa asam amino pertama, yaitu metionin. Yang kedua, elongasi. Pada tahap elongasi dan translasi, asam amino ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama atau metionin. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon. Molekul tRNA yang baru masuk yang membawa asam amino yang tepat. Molekul RNA dari subunit ribosom besar berfungsi sebagai enzim, yaitu mengkatalis pembentukan ikatan polipeptida yang menggabungkan polipeptida yang memanjang ke asam amino yang baru tiba. Yang kedua, terminasi. Yang ketiga, terminasi. Terminasi adalah tahap akhir translasi. Terminasi adalah tahap akhir elongasi berlanjut sehingga kodon stop mencapai ribosom. Triplet basah kodon stop adalah UAA, UAG dan UAUG. Dan UGA. Kodon stop tidak mengkode suatu asam amino, melainkan bertindak sebagai sinyal untuk menghentikan translasi. Baiklah, itulah tadi ekspresi gen yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.